Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas untuk renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Yohanes 1 ayat 1-15. Tema yang akan kita renungkan adalah Allah yang menjadi manusia. Ayat emas kita adalah dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tema kita kali ini, Allah yang menjadi manusia. Istilah teologinya adalah inkarnasi. Gampangnya di dalam bahasa Indonesia adalah penjelmaan, yaitu Allah menjadi manusia. Sebelum kita merenungkan Yohanes 1 ayat 1-15 ini, mari kita renungkan beberapa ayat dari Alkitab Perjanjian Baru mengenai Allah menjadi manusia atau inkarnasi ini. Di Injil Matius pasal 1 ayat 22 dan 23, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari ayat-ayat ini dan ayat-ayat di sekitar ayat-ayat ini, kita mengetahui bahwa Tuhan berfirman kepada Yusuf melalui malaikatnya. Firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini mengacu kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, yaitu di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dari konteks firman Tuhan di Matius 1 ayat 23 dan di Yesaya 7 ayat 14 ini, kita mengetahui Tuhan berfirman mengenai dirinya sendiri. Tuhan berfirman, dialah Immanuel, dialah Allah menyertai kita, dialah Allah menyertai manusia itu. Secara tersirat firman Tuhan juga menunjukkan bahwa penyertaan Allah Immanuel ini adalah Allah lahir dari seorang perempuan muda, seorang anak darah dalam bentuk manusia, yaitu dalam bentuk seorang anak laki-laki. Dari ayat-ayat ini dengan jelas kita bisa mengetahui Allah menjelma menjadi manusia. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Untuk lebih jelasnya lagi, dari konteks Alkitab secara tersurat dan tersirat, yang berinkarnasi menjadi manusia adalah Allah Anak, adalah Tuhan Yesus. Mengenai inkarnasi ini pula, firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 31-35 mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kembali kita melihat di sini, Tuhan berfirman melalui malaikatnya, kali ini kepada Maria.
Di dalam firman-Nya Tuhan menyampaikan Maria akan melahirkan anak laki-laki. Anak ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak ini akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Menjadi raja secara kekal, secara abadi. Kekekalan, keabadian adalah atribut Tuhan. Dengan kata lain, firman Tuhan ini secara tersirat menyampaikan bahwa anak ini adalah Tuhan. Anak ini adalah anak Allah. Anak ini adalah Tuhan. Inilah yang dinamakan ketritunggalan Allah. Kita sedang berbicara mengenai Allah Bapa, kita sedang berbicara mengenai Allah Anak, kita sedang berbicara mengenai Allah Roh Kudus. Sekarang mari kita renungkan nas kita dari Yohanes 1 sampai 15. Karena keterbatasan waktu, yang akan saya sampaikan saat ini adalah dari ayat 1 sampai 4 kemudian ke ayat 14. Firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di ayat-ayat ini dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Sang Firman adalah Allah. Ia yang adalah Sang Firman itu adalah Allah sendiri yang menjadikan, yang menciptakan seluruh dunia. Sang Pencipta adalah atribut Allah, atribut Tuhan. Ia adalah hidup, adalah terang. Hidup dan terang dari konteks Alkitab kita mengetahui adalah atribut Tuhan Yesus. Di ayat 14, nas ini menuntaskan dengan jelas. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat emas kita ini dengan jelas menunjukkan bahwa firman yang adalah Allah menjadi manusia. Inilah inkarnasi itu. Inilah penjelmaan itu. Lebih jauh mengenai Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu, firman Tuhan mengatakan Dia diam di antara kita. Allah diam di antara manusia. Dia sebagai manusia dapat dilihat oleh manusia-manusia yang lain, dapat dilihat oleh kita. Dia penuh kasih karunia. Dia penuh kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Manusia dengan atribut seperti yang dibicarakan di Yohanes 1 ayat 14 ini adalah suatu sosok di mana setiap manusia dapat menjalin hubungan pribadi dengan sosok ini. Karena sosok ini adalah manusia juga seperti saya dan Anda. Adalah suatu sosok dengan atribut yang luar biasa seperti penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Di mana setiap manusia seperti saya dan Anda ingin memiliki hubungan pribadi dengan sosok seperti ini. Yang kita ketahui dari ayat-ayat ini adalah sosok Tuhan sendiri, sosok Allah sendiri. Selanjutnya, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai inkarnasi ini. Firman Tuhan di surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi, pasal 2, dimulai dari ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri,
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Kristus Yesus adalah rupa Allah. Kita mengetahui dari renungan kita tadi, dari konteks Alkitab, bahwa Kristus Yesus adalah Allah sendiri. Kita juga mengetahui dari ayat-ayat ini bahwa Kristus Yesus menjadi sama dengan manusia. Di dalam Kristus Yesus menjadi sama dengan manusia. Artinya di dalam Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan Yesus Kristus merendahkan dirinya. Kesimpulan Rasul Paulus akan Yesus Kristus adalah Kristus Yesus adalah Tuhan. Satu pelajaran penting yang sangat menyolok dari ayat-ayat ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah, kita tahu firman Tuhan mengatakan anak-anak Tuhan untuk bertumbuh semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan ini baik secara tersurat maupun tersirat. Ayat-ayat ini secara tersurat dan tersirat mengatakan Kristus Yesus yang adalah sama dengan manusia adalah rupa Allah dan juga rupa seorang hamba. Dari rupa Allah menjadi rupa seorang hamba, Yesus Kristus merendahkan dirinya. Bagi anak-anak Tuhan yang dengan bantuan dari Roh Kudus menjalankan kehidupannya sebagai anak Tuhan sejati, maka untuk semakin hari bisa semakin serupa dengan Kristus Yesus, si anak Tuhan ini akan semakin hari semakin merendahkan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Mari kita tutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Saya akan memulai bagian penerapan ini dengan menanyakan dua pertanyaan. Mengetahui bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, dapat menjalin hubungan pribadi dengan kita, manusia-manusia seperti kita. Pertanyaan pertamanya adalah, sudahkah Anda atau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus? Pertanyaan kedua, mengetahui bahwa manusia dapat dengan bantuan Roh Kudus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dengan cara merendahkan diri. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menghidupi kehidupan untuk menjadi serupa dengan Dia? Sudahkah Anda menghidupi kehidupan di mana Anda hidup dengan rendah diri, dengan rendah hati? Menjawab kedua pertanyaan itu, mari kita lihat penerapan nas kita kali ini. Berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Karena hanya dengan inilah Anda dapat memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang adalah hidup sekarang maupun hidup kekal. Tuhan yang adalah terang, yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebenaran. Dan untuk mengetahui seluk-beluk daripada hubungan pribadi ini, maka secara tersurat dan tersirat Alkitab mengatakan, bacalah dan mengertilah firman Tuhan, sehingga Anda bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara benar, karena kita mengetahui hati Tuhan, karena kita mengetahui apa yang membuat Tuhan senang, apa yang membuat Tuhan marah. Kita mengetahui asal-usul daripada Tuhan, dan kita mengetahui rencana Tuhan. Itu semua ada di Alkitab, ada di firman Tuhan. Penerapan selanjutnya adalah mengetahui firman Tuhan itu, taatilah sehingga Tuhan
memberikan buah-buahnya, buah-buah Roh Kudusnya kepada kita, kepada Anda. Termasuk di dalam buah-buah Roh Kudus itu adalah kerendahan hati yang kita bicarakan tadi. Penerapan terakhir adalah tetaplah dekat pada Tuhan. Sekiranya kita atau Anda suatu ketika melakukan kesalahan dengan tidak mengikuti firman Tuhan, perintah Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki, maka saat itu terjadi, akuilah kesalahan-kesalahan Anda itu. Bertobatlah pada Tuhan dengan bantuan dari Roh Kudus, sehingga kita selalu memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan Yesus. Saya mengimani kalau kita semua anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan yang barusan kita renungkan ini, termasuk penerapannya, maka Tuhan kita akan dipermuliakan. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita semua secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.